Ya, malam. Sekarang udah jam berapa nih? Jam 7.50, hampir jam 8. Eh, Beberapa video terakhir kan itu gue lebih bahas ke Serie A ya, ke Itali, dimana ada yang minta Roma dibahas, coba dibahas, Juve, terus kemarin AC Milan juga. Nah, mungkin sekarang agak geser dikit ya. Kita coba ke Inggris dulu. Dimana Inggris sebenarnya jauh lebih menarik sih dari Italia buat gue. Kenapa? Karena secara kualitas pemain Liga Inggris jauh di atas Serie A. Secara kualitas pelatih banyak yang lebih bagus daripada pelatih Serie A. Dan secara liga tuh lebih kompetitif. Dalam arti semua tuh bisa saling ngalahin. Kayak tim ranking paling bawah bisa menang rank 1 lawan rank 1, ya kayak gitu. Mungkin gue mulai dari, atau video ini sih spesifik ya, gue mau coba bahas Chelsea ya. Chelsea. Nah, jadi Chelsea ini gue pun kaget musim lalu Chelsea ini ternyata separah itu. Padahal pemainnya nggak jelek, pemainnya bagus. Secara kualitas individu ya merata lah. Ya jarang tim yang punya dua kiper yang selevel kan, kayak Pas sama Mendy. Yang punya gelandang tengah ada Kovacic, ada sebelumnya Jorginho, ada Kante, ditambah di pertengahan musim Enzo masuk. Itu nggak banyak tuh yang punya privilege kayak gitu. Nah, kenapa musim lalu Chelsea ngedrop sedemikian rupa? Kalau buat gue sih banyak faktor. Yang pertama tuh pergantian kepemilikan dari Roman Abramovich yang udah megang dari tahun 2003-2004 kalau nggak salah secaranya itu ya, pindah ke Amerika di bawahnya Todd Boehly. Nah, Todd Boehly nih di awal dia kan masuk berarti awal tahun kemarin ya, langsung tuh bomong duit, cepet beli banyak pemain lah, kayak siapa tuh, Aubameyang, David Datlo Fofana. Terus di tengah musim ada Mudryk sama Enzo, dimana dua-duanya 100 jutaan. Gila ya, kayak mau menunjukkan ya punya duit, Amerika punya duit, dan kita bisa belanja nggak kalah dari tim-tim yang lain, nggak kalah dari pemilik Amerika yang lain kayak Liverpool, kayak MU, nggak kalah dari tim-tim Timur Tengah yang dimiliki Timur Tengah ya. Dalam hal ini kalau di Liga Inggris kan Man City, terus Newcastle keluar tuh kalau nggak salah dua bursa transfer itu 600 jutaan kalau nggak salah, sekitar segitu. Hasilnya apa? Nggak ada hasilnya. Chelsea musim lalu rank 11 ya, seingat gue rank 11. Yang nggak ada yang nyangka juga, ternyata bukti sih, duit itu nggak bisa ngebeli prestasi. Duit bisa memperbesar tim berprestasi, tapi nggak memastikan kalau banyak duit itu berprestasi. Nah, ini terjadi dengan Chelsea musim lalu, dimana beli pemainnya pemain-pemain yang bukan level kayak Haaland misalnya, level kayak Kevin De Bruyne, level kayak Bruno Fernandes, enggak. Dan kebanyakan adalah pemain-pemain yang dari luar Liga Primer, dimana kan pasti butuh adaptasi dan lain-lainnya. Nah, dari situ itu satu ya.
manajemennya nih parah nih. Sampai akhirnya si Chet sama Maria Granovskaya itu cabut, masuk ke manajemen baru, gue nggak tahu. Dia masih hancur juga. Terus pelatih, oleh kan Thomas Tuchel. Oke, Thomas Tuchel akan kami dukung, kami support dengan source yang kami punya gitulah. Ibaratnya si Todd Bowley ngomong gitu, mensupport Tuchel. Baru berapa match ya? 5 match mungkin dipecat karena bukan cuman kalah, tapi mainnya udah nggak sebagus ketika dia pertama kali masuk ke Chelsea pertengahan musim, berarti 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu kurang lebih. Masuklah si Graham Potter, dimana kita tahu kalau ngikutin Inggris ya, Graham Potter salah satu pelatih yang dinilai bisa memaksimalkan kapasitas pemainnya di Brighton. Oke, mungkin secara taktikal dia bagus lah, terbukti dengan cara main di Brighton bisa mempersulit tim-tim yang di papan atas gitu, termasuk Chelsea juga, dengan pemain-pemain kayak Trossard, kayak Mitoma belum sih, Trossard, Solimas, McAllister, Welbeck gitu. Nah, tapi kan bukan cuma itu sih kalau gue lihat faktornya. Ternyata kelihatannya pemain ini antara nggak mensupport si Potter, atau Potternya nggak bisa manage ruang ganti, manage internalnya Chelsea. Kalau kita lihat di beberapa konferensi pers lebih banyak diam di pinggir lapangan pun sama. Ya akhirnya sampai di pertengahan musim ya, mungkin 8-9 match setelah pertengahan musim itu dipecat juga. Terus masuklah si caretaker, lupa gue nama siapa. Caretaker tapi cuma 2 match, 3 match. Habis itu masuk nih Lampard. Bingung gue, kok Graham Potter yang punya reputasi bagus dipecat. Reputasi bagus dalam arti menangani pemain-pemain yang mid ya, yang kualitasnya biasa aja, diganti sama Lampard yang di Everton dipecat. Gagal. Meskipun di periode pertamanya Lampard menurut gue nggak jelek, dengan pemain muda waktu itu, Tammy Abraham, terus si siapa lagi tuh ya, ada beberapa pemain muda lah. Sampai akhirnya musim ini Lampard cuma sebagai caretaker. Musim selesai digeser, diganti Pochettino. Pochettino memang terkenal dengan manage pemain muda ya, entah di Southampton, entah di Spurs. Ya di Spurs gue bilang dia berprestasi meskipun nggak that lofty ya, cuman sampai ke final Champions League itu bukan yang nggak bisa dibilang bukan prestasi juga, itu prestasi. Dengan pemain kayak mungkin yang topnya waktu itu Eriksen, terus si Kane, siapa lagi ya yang topnya, Son mungkin. Nah, apakah Pochettino bisa handle Chelsea? Harusnya bisa, cuman nggak sekarang hasilnya. Jadi Chelsea ini kan kita tahu ngelepas banyak pemain ya. Ini yang gue inget, Mendy, Koulibaly ke Arab, Havertz ke Arsenal, Kovacic ke City, Mount ke MU. 5 terus siapa lagi? Azpilicueta dilepas ke ATM free.
siapa lagi yang dilepas? Lupa gua. Aubameyang lepas. Ziyech yang belum dilepas ya, karena kemarin ada ketidaksepakatan lah sama Liga Arabnya, tim Liga Arabnya, sehingga belum jadi pindah. Nah, berarti kan udah kehilangan beberapa pemain senior yang udah berpengalaman, bukan cuma main di Liga Inggris tapi main bareng di Chelsea. Kalau yang gue inget berarti sekarang yang pemain senior kan ya, Kepa, Thiago Silva, Chilwell, siapa lagi? Udah. Yang senior dalam arti ini pemain yang udah beberapa tahun di Chelsea ya. Kalau kayak Sterling kan baru, Cucurella kan baru, Reece James juga ya, bisa dibilang pemain senior tuh. Nah, apakah bisa berprestasi di musim ini? Berprestasi iya, tapi nggak musim ini ya kelihatannya, karena kan pemain muda masuk pasti butuh waktu untuk menjadi satu tim yang kompak kan. Bukan cuma kompak, tapi harus disupport dengan pemain seniornya. Nah, apakah pemain seniornya bisa mendidik lah ini pemain-pemain muda kayak Mudryk, bis itu kayak si siapa lagi tuh, Nicholas Jackson yang baru, kayak Lewy Colwill yang balik dari peminjaman di Brighton. Nah, kalau ngeliat dari berbagai kondisi, berat buat Chelsea itu berprestasi. Ya kita cukup menikmati aja. Syukur-syukur Chelsea bisa main bagus dengan pemain mudanya, Pochettino bisa memaksimalkan kapasitas pemainnya. Ditambah lagi nih kan masih ada 1 bulan lagi bursa transfer. Nah, kemungkinan Chelsea akan beli lagi ya. Chelsea akan beli lagi, dan Chelsea butuh pemain sih. Buat gue terutama di tengah. Karena Enzo tuh kalau lihat tandemnya kan Gallagher. Ya kalau bisa ngerekrut Caicedo bagus. Seenggaknya bisa memperkuat lini tengah. Gitu. Ya kita lihat aja ke depannya Chelsea sejauh apa bisa bermain bagus. Nggak usah juara, bermain bagus. Karena main hasilnya kan pasti kan akan ngikutin ya. Gitu. Kalau bisa main di Champions League itu luar biasa. Karena kompetitor sekarang kan lebih ketat. Arsenal, City, MU, Liverpool pun pasti akan beli lagi. Gitu. Intinya kita nikmatin aja Liga Inggris, nikmatin aja Chelsea main gimana nanti. Ya semoga Chelsea bisa memanaskan ya, bisa meramaikan persaingan di papan atas. Itu udah bagus sih buat Chelsea untuk kondisi sekarang. Oke, itu dulu ya kali. Besok kita lihat deh. Saya besok juga pengen nonton juga sih, pengen nonton Persib main lawan Bali United. Oke, thank you semua.